Halo, semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa ya, terbolak-balik. Dan timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Okay? Jadi, kali ini temanya berjudul Siapa yang selalu kagum dengan kamu, ya? Jadi kita cek energi atau ya kita lihat energi orang yang selalu kagum sama kamu. Gitu. Kepo nggak? Ya, penasaran ya? Oke, mari kita lihat. Aku shuffle dulu. Wah, ini ada Four of Wands ya. Ini energi Leo, Aries, Sagittarius. Wah, terpampang nyata ya. The Battle Wagon kuat banget di Cancer ya. Cancer. Ini ada The Moon. Oke. Kuat banget ya sama Pisces. Berarti Cancer dan Pisces itu kuat. Baiklah. Lalu beberapa ini ada energi Taurus ya, Virgo, Capricorn. Two of Pentacle. Ada juga beberapa tentang Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Ini kayaknya aku rasa bisa beberapa orang ya. Ada Seven of Chalices. Oke, kita lihat dulu yang strong, yang kuat lagi. Ini aku rasa ada Aquarius ya. Leo juga kuat, sama Scorpio. Capricorn sama Aries itu strong ya, kuat juga. Dan Libra, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi yang muncul. Oke? Nggak usah pusing soal zodiak. Jadi yang selalu kagum sama kamu, kan aku bilang ini beberapa orang ya, tapi ya kemungkinan besar 2 orang gitu. Ada 2 orang yang selalu kagum sama kamu. Kagum ini ya bisa karena suka, bisa karena baper, bawa perasaan, bisa karena sayang, karena cinta sama kamu ya. Apalagi kalau cinta banget, sayang banget ya. Ini ada kartunya perasaan yang dalam. Jadi ya selalu kagum sama kamu. Terlepas dari kelebihan kamu, kekurangan kamu ya. Kamu kan bukan manusia sempurna juga, tapi ya dia selalu kagum sama kamu. Tuh, berarti sekitar 2 orang ya. 2 orang kagum terus-terus sama kamu. Seneng nggak? Ya seneng banget. Nah, and then aku ngerasa kalian ada yang mirror ya, ada yang twin flame. Ini kuat banget energinya. Jadi mungkin kita terlihat drama ya, kita terlihat seperti apa ya? Ya mungkin aja aku sama kamu tuh kayak beda banget ya. Entah karakter kita beda gitu, atau apa gitu yang kita rasa kita berbeda. And then ya meskipun kayak gitu, meskipun aku gak sebaik kamu, meskipun kamu gak seburuk aku, ya tapi aku ngerasa kamu cerminan aku ya. Kamu mirror aku. Soalnya kamu tuh cermin ya, yang bikin aku tuh ngaca gitu. Aku jadi kayak bercermin bahwasanya ya
aku harus menjadi lebih baik ke depannya gitu ya. Terus aku ngerasa orang ini sebenarnya emosionalnya tidak stabil. Bisa aja orangnya sensitif ya. Sensitif ini bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Kalau arah positif ya orangnya perasa, intuitif, peka gitu. Tapi kalau arahnya negatif ya, ini nih yang ribet. Mudah marah, mudah ngeblok, ya nggak mau lagi lihat kamu di sosmed, nggak mau lihat kamu di WhatsApp gitu. Yaitu kalau sensitif ke arah negatif ya. Kalau arah positif ya mungkin aja ada di kamu atau vice versa. Jadi begitu sih. Kadang kita ya kita bilang dia tuh baperan. Kita juga baperan. Maksudnya kayak ya lu bisa aja gitu bilang gue sensian gitu ya. Mungkin lu ngerasa gue sensi banget. Ya lu orangnya juga sensi gitu. Kadang dia ngerasa gitu. Cuma ya terlepas dari itu aku kagum sih sama kamu gitu ya. Dan yang selalu kagum ini, dia sering banget mikirin kamu, terus jadi berhalusinasi tentang kamu. Dia kayak tenggelam gitu di perasaannya. Bahkan dia simpan sendiri ya, bahwasannya kamu adalah dunianya dia. Ya kamu aku simpan nih di dalam perasaanku, dan mungkin orang lain gak ada yang tahu. Mungkin hanya Tuhan yang tahu dan aku gitu ya. Hanya yang maha kuasa yang tahu perasaan ini. Aku sembunyikan, aku pendam perasaan ini. Itu entah karena ada sesuatu, ada benteng, penghalang, rintangan. Aku rasa kayak ya aku kurang bisa berjuang gitu. Aku nggak fighting gitu sih, bukan mental berjuang. Dan ya aku tahu lah, mungkin ada nilai-nilai moral yang aku rasa bukan kapasitasku, makanya aku nggak bisa menggapai kamu. Hihi, sad ya, sedih. Dan aku tadi bilang dia kan suka mikirin kamu, terus jadi berhalusinasi tentang kamu. Ya akhirnya jadi bermimpi. Dia sering banget mimpin kamu. Beberapa kalian ya bisa aja ketemu di mimpi, atau kamu jadi mimpin dia tanpa sengaja gitu. Perasaan gue nggak ada mikirin nih orang, kok jadi mimpin dia gitu ya. Ya itu mungkin hasil manifestasi perasaan dia ke kamu. Dia ngehalu terus tentang kamu, atau nih vice versa, kamu ngehalu terus tentang dia. Gitu ya. Jadi ya kita bisa ketemu di mimpi, atau ya ada di antara kalian yang bermimpi jadinya. Ya mungkin karena udah memendam perasaan itu, bahwasanya ya aku suka, aku sayang sama kamu, pengen banget ketemu, pengen banget komunikasi, atau pengen apa ya, pengen menyentuh kamu tapi nggak bisa, atau ya karena apa gitu ngerasa ya aku terbatas gitu ya, aku nggak berdaya mungkin. Nah ada yang ngerasa gitu, and then ya kan kalau dipendam tuh perasaan dan hasrat, akhirnya gitu terbawa mimpi. Terus dia sebenarnya ngerasa sama kamu tuh bisa stabil, bisa seimbang. Kita tuh sebenarnya kalau jadi partner ya, kalau jadi pasangan, aku rasa kita bisa saling membahagiakan. Kamu bisa bahagiakan aku, kamu bisa kasih aku kesejahteraan ya. Mungkin kamu akan selalu servis aku, kamu akan sayangi aku, akan berkorban buat aku terus, ya aku tahu itu. Bahkan mungkin ya bisa aja aku memberikan kebahagiaan ke kamu, tapi karena satu dan lain hal ya, gitu deh, broken heart ya. Di sini ada patah hati, ngerasa sakit sebenarnya. Mungkin ada sesuatu atau ada orang lain, pihak lain yang membuat kita jadi begini, atau apa gitu ya. Dia jadi bingung sebenarnya. Kadang ya dia pengen bilang, aku bertanya-tanya ya ke diriku sendiri, dan aku kadang bertanya pada Tuhan, kenapa aku bisa mencintai kamu sedalam ini? Kenapa aku selalu kagum sama kamu? Perasaan kamu nggak gimana-gimana. Kamu kan punya kekurangan juga gitu. Tapi aku selalu kagum sama kamu. Tapi ya lucunya itu, kenapa sulit bersama? Kenapa aku sulit berjuang? Tuh, ya. Ya, aneh sih. Dan dia kayak takut loh kehilangan kamu. Kadang dia merasa, oh, kalau misalnya kamu nggak bisa bersama aku, berarti mungkin aku bukan yang terbaik buat kamu.
Jadi kalau kamu bersama orang lain, mungkin orang lain itu yang terbaik untuk kamu. Kan sedih, mana kanebo tisu ya, gitu sih. Sedih banget kadang. Ya kadang dia merasa gitu. Jadi misalnya kamu tuh nggak dekat aku lagi, ya mungkin karena ini Tuhan dan semesta menunjukkan aku bukan yang terbaik. Jadi ya kalau kamu ke yang lain itu yang benar-benar terbaik untuk kamu. Mungkin seperti itu kali ya. Nah dia ngerasa gitu. Tapi kan ya terbaik itu kan relatif. Terbaik dari mana ya kan? Kalau soal hati siapa yang tahu? Ya kalau kamu cinta juga sama dia, kan yang terbaik bisa aja sama dia gitu. Apa aja lah gitu ya. Kita lihat lagi deh. Masih kepo. Nah, dia rindu banget sama kamu ya. Dia kadang merasa, aku ingat loh sama kebaikan kamu. Aku ingat kamu tuh orangnya care, peduli, kamu orangnya ramah, penyayang, kamu juga sabar. Kamu bisa gitu, selalu mengerti aku. Bahkan ketika aku nggak banyak bicara, kamu selalu inisiatif ke aku. Aku ingat semua itu ya. Aku kan orangnya kalem nih, atau aku orangnya tertutup, atau aku orangnya egois. Aku tuh orangnya nggak inisiatif. Aku mungkin terkesan misterius, atau aku punya mental block gitu ya. Mental aku nggak kayak kamu lah. Tapi kok aku ngerasa nyaman gitu sama kamu, ya. Kalau aku ingat waktu itu kita pernah bicara, pernah ngobrol, pernah chatting. Aku kadang merasa ya waktu itu aku kayak chatting sama malaikat gitu ya. Kamu kayak malaikat sih. Tapi sekarang kamu kayak bukan malaikat lagi kah? Soalnya aku takut menghampiri kamu. Ada yang ngerasa gitu. Ya itu dia suka loh kesabaran kamu waktu itu. Dia ingat kayak kamu waktu itu sabar banget, bijak banget ngadepin aku yang kayak bocil gitu ya. Aku kayak kekanak-kanakan mungkin ya. Bisa vice versa. Terus dia ngerasa ya feeling kamu tuh bagus ya, feeling kamu kuat. Kan aku nggak banyak bicara, tapi kamu selalu mengerti, kamu selalu maklum sama aku. Aku ingat waktu itu aku pernah nyakitin kamu, sengaja ataupun nggak sengaja, tapi kamu selalu maafin aku. Gitu dia ingat ya. Kemudian dia tuh ngerasa sebenarnya kamu tuh eh kayak sosok yang keibuan ya. Kamu kayak kebapaan gitu. Kamu punya wibawa yang bagus. Kadang aku suka berhayal ya, supaya kamu jadi istriku, kamu jadi suamiku, jadi imamku. Nah gitu. Beberapa dari mereka mungkin ngerasa kamu orangnya soleh ya, soleha, atau ya kamu punya kriteria gitu untuk menjadi pasangannya dia, atau kamu sebenarnya bisa jadi pasangan sejati jangka panjang buat dia. Tapi kan ada satu dan lain hal, ada beberapa faktor yang membuat ya beginilah keadaan kita ya. Di situ ada Taurus, Virgo, Capricorn, yang kuat Leo ya. Ini yang kuat juga ada Taurus lagi ya. Pisces, Cancer juga kuat, Sagittarius juga kuat ya. Oke. Oh, Libra di sini strong, sama Aquarius, Scorpio, Aries juga kuat. Oke. Apalagi yang kuat? Gemini, Libra, Taurus. Capricorn juga sih ya. Capricorn kuat di sini. Ya mungkin ada yang ngerasa kamu tuh sebenarnya orangnya pekerja keras ya. Sebenarnya kalau aku hidup sama kamu kayaknya enak gitu. Apa-apa kan ada kamu. Ini parasit banget ya nih orang. Ya beberapa dari mereka gimana ya? Mungkin awalnya kayak mau manfaatkan kamu gitu kak. Tapi akhirnya baper sih. Akhirnya bawa perasaan, jadi suka, jadi kagum, jadi cinta sama kamu. Terus di sini ada yang kehilangan kamu sebenarnya. Kalau kalian nggak deket lagi. Oke, ya mungkin lu ngerasa gue kayak cuma butuh doang, tapi gue udah baper loh, gue udah bawa perasaan. Ini hati udah buat lo sekarang. Ciao Bella. Gitu.
Ya mungkin kamu ada orangnya mandiri ya. Kamu mungkin ada orangnya yang bisa diandalkan. Dia ngerasa kayak kalau sama kamu enak gitu kayaknya. Kalau aku sakit, mungkin kamu akan perhatian. Kalau aku butuh duit, mungkin kamu ada gitu. Atau apa ya, dia ngerasa kalau misalnya kita membangun hubungan, apalagi kalau kita berumah tangga, ya pasti aku aman-aman aja sih kalau sama kamu. Kamu orangnya bisa dipercaya, bisa diandalkan. Ya dia kagum sama kamu, ya. Tapi di sini ada yang ngerasa baru sekarang dia sadar kamu tuh berharga banget ya. Soalnya di sini aku ngelihat ada orang yang tadinya besar banget egonya, temperamennya, childishnya dia tuh luar biasa. Ya setelah pola pikirnya, mindsetnya berubah, ya dia ngerasa kayak kehilangan gitu. Ternyata kamu berarti gitu. Walaupun kamu punya kekurangan, tapi ya kelebihan kamu tuh menggemaskan sebenarnya. Kamu tuh gemoy banget ya. Cuma aku ya gitu, hanya bisa menyesali semuanya yang pernah aku lakukan. Mungkin aku pernah menyakiti kamu. Jadi ya aku sekarang kehilangan. Aku hanya menjalani karma jadinya gitu. Terus di sini ada tentang keluarga ya, atau pihak lain atau apa gitu yang membuat dia tuh nggak bisa bergerak ke kamu. Sulit gitu ya. Entah ada yang mempengaruhi dia, atau ini ada di pihak kamu juga, atau dia ngerasa ya sia-sia kali ya kalau aku menuju kamu. Atau apa aku kuat gitu? Apa mentalku akan sekuat baja kalau aku menuju kamu? Gitu loh. Oke. Nah, lucu banget nih. Jadi ini mungkin ada pesan yang mau dia sampaikan ke kamu ya. Lucu ya. Gemes nih, gemoy. Oke. Nah, kita lihat apa yang mau dia bilang ke kamu. Oke, di sini dia bilang, aku ngerasa, dari sini, dia tuh mau katakan, aku tuh kalau ke orang lain ya, aku bisa kendalikan perasaan aku. Tapi kalau ke kamu, kok susah banget ya kendalikan perasaan ini, gitu. Jadi maksudnya kayak, aku kan di dunia ini ya aku udah pernah lah ada relasi, hubungan dengan yang lain. Aku pernah lah merasakan cinta dengan orang lain. Tapi ya aku masih bisa kendalikan perasaanku. Contoh ya, kalau udah beres ya beres. Kalau udah drama ya bye gitu. Tapi kalau sama kamu tuh beda. Aku ngerasa sama kamu nggak kelar-kelar, nggak beres-beres, nggak selesai-selesai. Gitu sih. Dia ngerasa susah kendalikan perasaan sama kamu. Selalu ada rasa baper, ngerasa suka terus, baper terus, ya gitu, kagum terus sama kamu. Kamu siapa sih sebenarnya? Perasaan kamu nggak cantik-cantik banget, kamu nggak ganteng-ganteng banget. Banyak yang lebih hot ya di luar sana. Tapi kayak ya selalu kagum sama kamu. Kemudian dia katakan di situ ya, sejak koneksi sama kamu, aku mengerti arti kebijaksanaan ya. Jadi ya mungkin itu yang membuat kamu berbeda dari yang lain, karena aku kayak merasa ada wisdom ya, ada kebijaksanaan yang kamu ajarkan ke aku. Kamu tuh kayak membawa energi positif buat aku. Nah, dia ngerasa gitu. Dia kayak bisa bersikap bijaksana sejak ada koneksi sama kamu. Atau sejak kehilangan dia baru kayak ngerasa dia harus bersikap bijak, harus berubah mungkin ya, lebih baik. Lalu di sini kan ada tentang hidden secret. Sebenarnya banyak rahasia yang aku pendam sendiri ya. Sebenarnya aku pengagum rahasiamu. Atau ya itu aku sayang banget sama kamu tapi aku pendam. Dan di sini kan dibilang ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan selamanya, yaitu the sun, the moon, and the truth. Berarti matahari, bulan, dan kebenaran. Oke, jadi dia bilang kayak gitu. Mungkin kamu kayak the sun juga ya, kamu kayak matahari buat dia. The moon itu ya sedalam itulah
sedalam bulan cintaku sama kamu ya, sedalam itu perasaan aku. Truth itu ya kan ada kebenarannya ya aku mencintaimu gitu, aku kagum terus sama kamu. The Sun itu ya Leo, The Moon itu Pisces, Truth Libra. Nah, Sun, Moon, Rising, Venus. Ya nggak harus itu The Sun-nya. Pokoknya kalau The Sun itu lebih kayak ya energi Leo. The Moon bulan itu Pisces ya, bulan ikan. Truth itu kebenaran, Libra keadilan. Nah, jadi ya itu bisa energi aja. Cuma dia katakan kamu tuh kayak matahari di siang hari buat aku, kamu kayak bulan di malam hari buat aku. Ya kamu adalah kebenaran cintanya aku. Gitu. Itu sih. Ya semua benar sih kalau aku mencintaimu. Itu maksudnya ya. Lalu di sini dia katakan kalau bersama kamu aku merasakan harmonisasi yang kuat ke dalam diriku sendiri. Bahkan aku merasa ada berkah dari semesta ya. Ada berkah dari yang maha kuasa ketika aku sama kamu ya. Mungkin dia ngerasa kamu tuh kayak bukan orang sembarangan ya. Dia ngerasa kamu tuh salah satu dari orang-orang pilihan yang dikirim Tuhan di hidup aku, sehingga ya membawa energi positif. Dan aku ngerasa hidup aku penuh berkah sama kamu. Ada di sini yang ngerasa kalau sama kamu tuh hoki ya, atau sama kamu hidup aku nggak berantakan gitu. Aku bisa makmur kan sama kamu, bisa disiplin. And then di sini dia katakan aku pengen banget bertindak ke kamu, tapi untuk melakukannya sekecil apapun tindakan itu tetap aja kayak menguras energiku banget ya. Maksudnya mungkin kamu pengen aku bertindak nih, melakukan sesuatu ke kamu, tapi ya jangankan untuk sesuatu yang besar, melakukan hal kecil aja itu kayak aku deg-degan gitu. Aku atut ya, takut, atau aku malu karena aku belum pantas buat kamu, aku mungkin ada kesalahan sama kamu, jadi ya malu gitu. Oke. Itu menguras energi banget. Dan di sini dia bilang apa ya, sebenarnya aku bahagia sama kamu, tapi aku kadang merasa ini tuh berbahaya untuk kita. Gitu. Dia bilang apa ya kadang ngerasa bahaya aja. Bahaya itu dalam artian ya mungkin ada yang lain, atau ya ini bukan kapasitasku, atau aku tuh hanya membawa bencana nanti buat kamu, aku hanya membawa karma buat kamu, atau vice versa. Mungkin aku seperti godaan buat kamu. Harusnya kamu komitmen sama kehidupan kamu, ya kamu jadi nggak komit nanti kalau ada aku ya. Jadi aku kagum dalam diam aja ke kamu, atau kamu godaan buat aku ya. Takut aja gitu, aku takut hilaf. Gitu, aku takut tergoda atau apa. Karena di sini ada nilai-nilai moral tadi ya, dia rasa ya harus dijaga gitu. Entah dia takut aja membawa masalah ke hidup kamu, takut menyakiti kamu. Jadi cukup kagumi kamu aja meskipun sakit ya. Gitu, dia kayak nggak mau membawa kamu ke situasi yang berbahaya. Dia sayang banget sama kamu ini ya. Atau dia merasa ya aku takut ada di situasi yang berbahaya. Oke, lalu di sini dia katakan ya, ketika hidup terasa berat buat kamu, kamu harus tetap kuat ya. Kamu harus tetap jaga kesehatan. Dia bilang gitu. Ketika hidup terasa sulit ya, mungkin kamu bisa aja merasa sedih. Ya ingat, kamu harus berusaha kuat. Kamu harus selalu jaga kesehatan kamu. Selalulah berusaha untuk bahagia. Tapi kalau nggak ada yang bahagiain kamu, ya bilang gitu, biar aku datang. Biar aku yang bahagiain kamu. Gitu sih. Ya orang ini sebenarnya aneh juga. Sebenarnya kan pasif tuh ya, cuek atau apa. Tapi sebenarnya dia ngerasa sih, kalau misalnya nggak ada yang bahagiain kamu, ya nanti aku mau aja sih bahagiain kamu. Gitu, ngerti ya? Oke. Nah, ini ada lagi surat dari dia buat kamu. Apa
apa yang mau dia bilang. Dia katakan, aku sebenarnya percaya sama kamu, ya. Sebenarnya dia percaya sih sama kamu. Sama kamu sebenarnya ya itu bisa bahagia, tapi kan kita hidup di dunia ini nggak hanya berdua. Mungkin ada hal lain yang harus kita pertimbangkan, atau orang lain, atau pihak lain, atau keadaan, atau demi kebaikan bersama kita harus kayak gini gitu ya. Kamu adalah cerminan diriku, ya pas ya. Tadi aku ada bilang kalian mirror, twin flame ya, gitu sampai error gitu. Tapi slow aja. Ya itu kan bisa membuat kalian bertumbuh juga di dalam jiwa, itu bisa bertumbuh menjadi pribadi lebih baik. Kan namanya koneksi itu nggak harus bersatu, tapi lebih kayak ya kamu bisa bertumbuh, dia bisa bertumbuh menjadi jiwa yang lebih baik. Itu cerminan diri ya, kamu adalah cerminan diriku. Terus dia bilang, saat aku menyakiti kamu, sebenarnya aku juga merasa sakit ya. Ih, sedih banget. Ya mungkin karena kalian mirror, cerminan, twin flame, ya kamu adalah saya adalah kamu. Jadi kalau saya sakiti kamu, itu sama aja kayak saya sakiti diri saya sendiri gitu. Saat aku menyakiti kamu, sebenarnya aku juga merasa sakit ya, gemoy. Oke, sedih sih, kalah. Lalu, aku ingin manifestasi perasaanku. Ya mungkin dia sering kan, kayak pengen manifest rasanya ke kamu. Kayak aku bilang tadi, aku mikirin kamu nih, bayangin kamu, berhalusinasi tentang kamu. Mudah-mudahan nyampe nih energiku ke kamu. Mana tahu tiba-tiba kamu jadi ingat aku. Tiba-tiba kamu jadi mimpiin aku, kan aku senang. Dia rasa gitu. Oh ya, ini dia bilang waktu yang akan menjawab semuanya. Ya, beberapa nunggu divine timing. Mungkin nunggu takdir kali ya. Waktu yang bisa menjawab semuanya. Mungkin kamu akan tahu, aku tuh sebenarnya pengen sama kamu. Gitu. Lalu dia bilang, aku tidak hanya mencintaimu, tapi aku juga bergairah sama kamu. Ya mungkin ada yang ini juga, suka sama fisikmu, atau dia berhasrat gitu sama kamu. Ya, kan cinta itu kadang membawa hasrat, membawa nafsu gitu. Jadi dia bilang, aku tidak hanya mencintaimu, tapi juga bergairah sama kamu. Cie. Aku sering menyendiri mikirin kamu. Lalu, aku belum pantas untukmu. Nah, aku tadi ada bilang ya, dia mungkin merasa belum pantas buat kamu, ya. Maaf jika aku belum sesuai dengan harapanmu. Ya, mungkin dia ngerasa aja, kita gak dekat lagi ya, supaya aku belajar memantaskan diri. Karena ya sekarang aku belum sesuai harapan kamu. Aku berharap suatu saat nanti bisa bersatu ya. Aku berharap suatu saat nanti kita bisa bersatu. Oke, masih ada yang ngarep ya sama kamu. Gitu. Oke, kemudian nah, aku kasih ciri ya tentang dia atau kamu. Cirinya lagi, ini ada tentang bulan Desember ya. Desember, mungkin ada bulan lahir Desember. Desember itu Sun, Sagittarius sama Capricorn ya. Mungkin kalau ada bulan lahir Desember itu ya, Sagittarius sama Capricorn. Atau ada momen spesial Desember. Contoh, aku pernah sedih di Desember, atau aku pernah bahagia di Desember, atau nanti kita bisa komunikasi Desember, ketemunya Desember. Ya mungkin apa aja sih bisa aja terjadi di Desember. Oke, ciao Bella. Ini ada laut, beberapa berkaitan laut, suka laut, atau nanti bisa ketemu di laut ya. Dekat laut mungkin ya. Tinggalnya daerahnya beberapa. Ada alergi ya, siapa yang alergi? Alergi debu, alergi makanan, alergi kulit, alergi
nggak punya uang gitu ya. Alergi tanpa kamu. Ih, gemes ya. Oke, ini ada secret, rahasia. Secret adalah rahasia, mungkin ya. Ini ada yang secret admirer ya, pengagum rahasia. Atau cinta rahasia juga ada. Cinta dalam diam pun ada. Ya itulah. Mungkin kita tahu kita saling cinta tapi kita diam gitu. Atau aku yang diam. Kamu ikutan diam. Sama-sama pasif ya. Ada gedung, berkaitan gedung. Mungkin ada orang kantoran, pegawai, karyawan. Oke. Ini ada personality, kepribadian. Dia suka sama kepribadianmu. Kamu pribadi yang apa ya, yang dia sukai gitu. Entah kamu penyayang, kamu lembut kah, atau kamu bisa aja bawel tapi kamu penuh cinta kasih, kamu ya perhatian atau apa. Dia suka personality ya, kepribadianmu. Brand, mungkin ada dia sama orang yang bergengsi, branded gitu, bermerek, berjabatan gitu ya. Atau apa ya, kamu tuh mahal loh di mata dia. Mungkin kamu ngerasa aku biasa aja say, ya bagi dia kamu mahal, istimewa. Ini past life, beberapa sudah lama kenal ya, atau ini koneksi dibawa dari kehidupan sebelumnya. Ya kalau kita gabut ya, cek aja karma kita masing-masing. Karma keluarga aku gimana ya, karma keluarga dia gimana ya, coba diituin. Ada nggak sinkronisitasnya, kaitannya? Mana tahu karma keluargaku, keluargamu tuh ada yang mirip. Atau ya mungkin jangan-jangan gara-gara itu kita punya koneksi past life ya, leluhur kita ada koneksi dari dulu, sekarang kita yang kita yang meneruskan gitu. Ini ada sains, orangnya ada yang pintar, cerdas, suka ilmu alam, mungkin ada yang bisa matematika, fisika, kimia, biologi atau apa, atau ya kaitan ke lingkungan gitu sih, alam ya, suka alam. Ini ada Maret. Oke, siapa yang lahir bulan Maret atau ada sesuatu terjadi di Maret, boom. Gitu ya. Maret itu sunnya Maret itu ada Pisces ya. Pisces ada, Aries juga ada ya. Pisces dan Aries bisa energi aja. Atau ada sesuatu di Maret, nanti terjadi ini loh di Maret. Ini ada seks ya, kan tadi ada ya, dia bilang gairah ke kamu, ada hasrat seksualnya ke kamu, ada kembali lagi, ada yang mau kembali. Ada bidang sosial, berkaitan sosial ya, atau ini ada kaitan dalam media sosial kalian, mungkin kerjaan, studi berhubungan sama masyarakat gitu ya. Ada Juli, lahir di Juli kah? Sun di Cancer, Cancer sama Leo ya, bisa energi aja. Oke. Atau sesuatu terjadi di Juli. Ada workaholic, bekerja keras ya. Ada November, bulan lahir kah? Sunnya di Scorpio sama Sagittarius lagi ya. Scorpio, Sagittarius bisa energi aja. Ada sesuatu di November, bisa terjadi. Ini ada Agustus ya, lahirnya atau apa, Sun di Leo sama Virgo. Leo muncul lagi ya. Oke lah. Atau sesuatu nanti terjadi Agustus. Ada cafe, suka kopi, suka ngafe, nongkrong, family man, punya keluarga, berpihak sama keluarga, dipengaruhi keluarga. Ada ya energinya berputar-putar gitu aja, entah dia atau kamu ya. Ada bibirnya yang sensual, atau dia menginginkan bibirmu. Ada internet IT ya, kerjanya pakai komputer kah, internet untuk komunikasi. Ada tentara, beberapa berkaitan tentara, ada punya usaha atau pengen bikin usaha, atau dia harus berusaha ya, baru bisa dapatkan kamu. Ada yang player, pemain, ada yang sebenarnya mau mempermainkan. Tapi ada juga yang plan ya, entah dia atau siapa. Plan, orangnya masih belum punya pendirian. Oke? Aku langsung aja, kita lihat dulu hurufnya ya, bisa di namanya kamu atau namanya dia. Huruf Y, G, C,
USA. J, huruf E, U, P, M, R, I, D, W, Z, F, ada L. Oke, angka bisa ke kamu atau kaitan dia. 18, 30, 13, 4, 25, 1, 22, 8, 29, 14, 5, 11, 28, 21, 2, 9, 7, 15, 27, dan 26. Oke, tempat bisa deket daerah ini atau pernah ke tempat ini, pengen ke tempat ini, apa aja bisa kaitan dia atau kamu. Ada Bekasi, Bekasi, Padang, Australia, Bandung, Lampung, Dubai, Trenggalek, Wonosobo, Banjarmasin, Karawang, Balikpapan, Pontianak, Kendari, Palu, Afrika, Kupang, Depok, Sidoarjo, Tegal, Manado, Madiun, Gresik, Cilacap, Eropa, Pekanbaru, Sukabumi, Klaten, Mojokerto, Palembang, Malaysia, Korea, dan Bogor, Italia. Oke, sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok ya. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.